Jadi keluar sendiri lagi kau. Ya, ingin sekali-sekali aku berjalan tanpa dipapa orang lain. Ingin sekali-sekali aku tinggal sendirian. Tidakkah kau merasa sakit? Bukan main. Sekarang pun masih sangat terasa. Baiklah, aku tolong kau, Pak. Tolong ambilkan surat-surat yang harus kukerjakan. Ingin aku menyelesaikannya sekarang. Tidakkah lebih baik kau kerjakan nanti saja? Tidak. Aku masih punya banyak energi. Memangnya banyak yang dikerjakan. Hanya tinggal beberapa surat. Yang lain sudah selesai. Mengapa tak kau kuasakan saja padamu untuk menandatangani surat-surat itu? Kau terlihat sakit dan lelah. Kalau aku sendiri yang menulis nama, bagaimana susah dan jelek. Itu sama seperti seolah-olah aku telah memindahkan sebagian diriku ke dunia lain. Tapi di luar itu masih tampak olehku bahwa aku masih bisa menulis. Meskipun hanya menggunakan tangan kiri. Tolong bukakan pulpen. Aku sendiri tak dapat membaca apa yang Tidak perlu. Kau hanya tanda tangan saja. Tapi tiap kali aku melihat namaku, aku seperti melihat diriku sendiri. Nama tak lain dari suatu janji. Janji yang harus ditepati. Maksudku, ini adalah siksaan bagimu. Bahwa kau harus merawat aku seperti anak kecil. Anak kecil. Pak, jangan katakan itu. Ya, anak kecil memang harus dirawat dengan baik-baik. Tapi ini sungguh tidak adil. Bahwa kau mendapatkan kebobrokan tua bangka ini untuk kau pelihara. Tidak, Pak. Tidak. Itu sudah kewajibanku. Kewajiban. Dulu aku sehat. Terlampau matang barangkali. Di samping keremajaan yang semakin hijau. Dulu aku punya anggapan bahwa seseorang memerlukan dua umur perempuan untuk mengisi satu umur laki-laki.
Kiranya bagiku tidak sampai demikian. Sebab yang pertama saja sudah pusing jiwanya olehku. Waktu kita kawin, aku tidak menganggap kau tua. Persis 2 kali umurmu. Perkawinan kita ini sudah pasti dengan rumus hasil yang salah. 2 kali 1, 0. Nah, kau pasti akan sehat lagi. Waktu kita kawin kau masih sehat. Akan sehat dan bertambah tua. Hari tua tak mengenal perbedaan usia lagi. Ada orang mengetuk pintu. Kau salah dengar. Ia belum datang. Biasanya ia datang pada waktu yang dijanjikan. Tapi aku serasa mendengar sesuatu. Mendengar sesuatu seperti pekan lalu. Tidak, tidak, bukan itu. Maksudku ketukan pintu. Tidak ada suara ketukan pintu. Badanku memang lumpuh, tapi pendengaranku masih baik. Apa aku salah dengar? Apa yang kau dengar? Pintu. Tapi sepertinya aku keliru. Sudahlah, Pak. Kau dengar suara anak-anak itu lagi? Tidak, tidak. Aku hanya ingin menyembuhkan. Tapi untuk itu, kau perlu berterus terang. Yang disembunyikanku akan menjadi busuk. Aku hanya ingin menyembuhkan. Tapi aku tidak sakit, Pak. Aku hanya ingin menolongmu. Anak-anak itu sudah mati. Sudah lebih dari 1 tahun. Aku mohon padamu. Jangan kau usik soal itu lagi. Kau sudah ketinggalan waktu. Sudah lebih dari 1 tahun. Aku bersumpah aku mendengar suara anak-anak itu, Pak. Setelah sekian lama, barulah kau mengaku. Bagus. Itu artinya kau sadar dengan kesendirian. Sendiri dengan kenangan yang tak bisa kau lupakan. Kau harus lekas kembali. Sebab jarak kau dan kami sudah terlalu jauh. Sudahlah, Pak. Sudahlah. Aku tidak mau dengar lagi. Pintu diketuk orang. Aku tak dengar. Itu salah. Mestinya kau mendengar. Tapi ia datang terlalu pagi. Tapi tak mengapa. Kita boleh bergembira bahwa satu-satunya sahabat kita masih tinggal mengukur waktunya dengan hasrat. Dan bukan dengan jamnya. Suruh dia masuk. Tentu kau senang dia kembali. Aku tidak senang, Pak. Suruh dia masuk. Andos, bagaimana dengan keadaanmu? Semakin buruk. Kepala hanya tinggal menunggu apa yang dikatakan oleh badan. Pikiranku masih terang. Itulah yang membuat aku malah semakin susah.
hingga aku dapat menyaksikan semuanya dengan terang. Lalu, apa yang dikatakan oleh dokter? Dokter, aku sudah tidak pakai lagi. Sudah sering berganti. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mampu menyembuhkan. Katanya, penyakitku ini akan hilang dengan sendirinya. Sekarang pun, aku sudah tidak mau melihat mereka lagi. Dengan begitu, mereka tak dapat memberikanku harapan-harapan palsu. Dan aku hanya tinggal menunggu waktunya saja. Dan kau, Anu, bagaimana dengan kabarmu? Aku baik-baik saja. Cuma kepalaku agak pusing. Aku ingin bicara dengan kau tentang dia. Barangkali kau dapat mempertimbangkan. Saya, akhir-akhir ini kau jarang sekali datang. Akhir-akhir ini, aku mendapat kesan bahwa kedatanganku tak begitu dapat sambutan seperti dulu lagi. Itu cuma perasaanmu saja. Begitu memang kenyataannya. Tidak. Jadi, mengapa kau menelponku untuk datang ke sini? Dan mengapa kau mintaku datang tepat pada waktu yang kau tentukan? Aku ingin pulihkan kembali persahabatan kita dulu. Kita dulu bertiga dekat sehabis perkawinan kita. Dan sejak kau tak datang-datang lagi, entah apa sebabnya aku tidak tahu. Lalu di rumah ini menjadi sepi. Dapat kau pahami? Seseorang yang lumpuh, seorang istri muda cantik, membawa kekakuan, membawa kesepian. Lantas, dalam kesepian, tumbuh suara-suara aneh yang mengacaukan alam pikiran. Untuk itu, aku minta kau datang, sahabat. Kau sebagai satu-satunya suara hidup untuk melawan suara-suara mati dalam kesepian kau. Apa maksudmu? Suara-suara mati. Aku menjadi curiga padamu. Orang cacat memang selamanya dicurigai. Ya, mereka adalah jelmaan dari perasaan takut orang-orang waras. Kutanyakan sekali lagi. Apa suara-suara mati itu? Pengantar kos. Tadi kusuruh Bujang mengantarkan surat-suratnya kemari. Kayak mananya kau ini? Lama kali kau bukakan aku pintu. Nah, suratmu. Kalau kau mau surat, aku butuh ini buat beli susu. Duit saja tak ada. Ya sudahlah, ambil saja suratmu. Bos. Ada duitmu saya lempar. Buat sama aja, gak suami, gak istri, duitnya pun tak ada. Kalau gitu, balik duluan lah aku, Bos. Pamit ya.
membuka surat itu? Dari kau. Apa maksudmu? Setahun lamanya kau tulis surat padaku. Aku tak berani membicarakan soal itu dengan kau. Cuma aku memberikan isyarat agar kau dapat merasa. Itulah sebabnya kau merasa di sini tak dapat lagi sambutan baik seperti dulu. Baiklah. Aku senang sekali. Tak perlu lagi harus bersembunyi. Cuma aku tak mengerti. Mengapa kau siksa aku dengan surat-surat ini? Apa artinya semua ini, Andos? Suara-suara mati. Ia mendengar suara-suara mati. Dan kini, ia melihat isyarat-isyarat mati. Tapi surat ini ada padaku. Aku kenal tulisan ini seperti aku mengenal diriku sendiri. Setahun lamanya aku menerima surat-surat ini. Bermula sesaat setelah matinya anak-anak itu. Tapi mengapa kau sangka aku yang menulisnya? Sebab hanya kau yang tahu apa yang tertulis di dalamnya. Berikan surat itu padaku. Namamu memang tidak kau tuliskan. Tapi cuma kau yang tahu apa yang tertulis di dalamnya. Aku tidak menulis surat ini. Aku berani bersumpah. Bukan aku yang menulisnya. Bahkan surat yang lain pun kau tidak pernah menandatanganinya. Aku tak pernah menyurati kau, Ani. Aku tak berani. Aku takut. Ya, aku takut akan membongkar rahasiaku sendiri walaupun aku sudah berhati-hati. Dalam hati aku pun bertanya-tanya. Mengapa kau begitu tega kepadaku? Semula aku menangis karenanya, karena kekejamanmu. Tapi kemudian, ketika aku mulai berpikir bahwa aku mungkin benar, maka mengertilah aku bahwa kau harus membenciku. Apa yang kau katakan? Demi Allah, katakanlah apa yang telah terjadi padaku. Mula-mula ada perlawanan. Perlawanan karena tak percaya. Karena keyakinan dalam dirimu. Kau mulai tahu bahwa tuduhan-tuduhan itu bohong. Baik kepastian pengalaman. Tapi apa yang terjadi sebenarnya tak dapat diikuti lagi. Mula-mula kau lawan kesadaran ini. Tapi sudah tidak ada lagi sisa-sisa kepastian yang tinggal. Dan kekuatan dalam dirimu pun menjadi liar. Benda-benda di sekitarmu mulai kehilangan kemesraannya. Soal yang paling remeh menjadi saing dan memuakkan. Dan bayang-bayang yang timbul dalam diriku pun penuh dengan dendam dan benci. Yang menjadi teka-teki bagiku ialah mengapa manusia itu menjadi musuh bagi dirinya sendiri? Mengapa dalam satu tubuh bersarang harapan damai dan kekuatan yang membawa kebinasaan? Dalam laut, kau tenggelam dalam ketakutan, dalam ketakutan, dalam ketakutan, dalam kesamaran dan keasingan. Kadang-kadang serasa
tidak dapat meneliti dari sisi dinding sebelah mana datangnya suara itu. Kau mendengar suara anak itu? Ya, suara anak-anakku yang telah mati. Dialah yang mula-mula mendengar suara itu. Dialah yang mula-mula mendengar suara itu. Kemudian disampaikan kepadaku. Kemudian datanglah kesamaran itu. Kemudian keasingan itu. Kasihan. Tidak benar. Tidak benar bahwa aku yang mulai mendengar suara itu. Itu hanya angan dia saja. Bersamaan dengan itu, datanglah surat-surat itu. Surat-surat yang berisi tuduhan. Surat dari satu-satunya orang yang harusnya dapat menolong aku. Surat dari kau. Oh, kejam. Kejam sekali kau. Bahwa kau menuduhku. Apa yang telah kutuduhkan padamu? Bahwa aku telah membunuh anakku. Itu tidak benar. Di sisi kanan kebenaran, di sisi kiri dosa, dan di tengah-tengah dinding. Tiap-tiap manusia selalu ada perasaan dosa yang masih samar-samar, masih mencari dasar. Kaulah yang memberdasarkan itu dengan surat-surat. Jadi kau anggap aku yang punya surat ini? Ya, Baiklah. Bolehkah aku membacanya? silahkan saja. Kau akan melihat dirimu sendiri seperti dalam cermin. Apa isinya? Kau pembunuh! Aku. Aneh sekali. Boleh aku melihat? Kau salah baca. Sudah kuduga. Di sini tertulis ibu pembunuh. Aku. Oh, lain tidak. Tidak. Mesti ada yang mengetahui tentang anak kita. Ya, aku tak mau buka lebih lama lagi. Kau tahu, Ani, bahwa aku sangat mencintaimu, Ani. Jadi, tak mungkin aku yang menulis surat itu. Surat ini pun tidak. Kumohon padamu, percayalah padaku, Ani. Aku mau percaya padamu. Aku pun tak inginkan bukti apa lagi. Sudah cukup. Hanya karena kau yang mengatakan. Kalaupun aku melihat sendiri kau yang menulisnya, aku pun akan percaya juga. Sebab aku mau percaya dinding dalam diriku yang membatasi antara bukti dan harapanku. Aku berhak atas dirimu, Ani. Aku tak sudi lama lagi dipaksa melepaskan kau karena belas kasihan. Jangan hiraukan aku. Lingkungan ini sudah tak baik bagimu. Kau harus pergi. Akan kubawa kau pergi dari sini. Hawa sekitar sini sudah busuk. Cahaya di sini pun sudah beracun. Kau tak akan bebas bernafas. Ikutlah denganku.
Ya, aku tahu. Aku tahu betapa berat penanggunganmu. Seseorang yang lumpuh, seseorang yang cacat seperti aku tak sepatutnya mendapatkan belas kasih dari orang yang hidupnya tanpa cacat. Sebab ia akan menghalangi kebahagiaan orang lain saja. Sering terpikir olehku, apakah tidak lebih baik aku melepaskan kau saja dariku? Syukurlah, sekarang sudah ada orang ketiga yang mau melakukannya. Pergilah kau, malapetaka yang disebar sudah semakin buruk, tidak menjadi berkurang. Dan aku hanya dapat menebusnya dengan kematian. Kasihan. Betul tak akan ada lagi anak yang akan mengikat kau. Barangkali di luar rumah ini pun kau tidak akan mendengar suaranya lagi. Aku berterima kasih padamu karena kau telah banyak menolong aku. Tapi aku mohon padamu, jangan coba kau bujuk aku. Sebab aku tahu aku mesti tinggal bersamanya daripada hasratku untuk ikut bersamamu. Aku dapat menghajar kau, jahanam. Kau jarak dia di sini. Aku hanya seseorang yang lumpuh, seorang yang malang. Maafkan, Jarimu terkena tinta. Tinta. Aneh sekali. Coba aku lihat. Coba aku lihat. Coba aku lihat. Coba aku lihat. maafkan aku. Coba aku lihat. Coba aku lihat. Coba aku lihat. Coba aku lihat. Pergilah bersama. Coba aku lihat, Pak. Tinggalkan aku. Coba aku lihat. Coba aku lihat. Dia bergerak. Tanganmu bergerak. Tangan kananmu pun terkena tinta. Kau apakan dia? Kau apakan anaknya? Ya, akulah pelakunya. Akulah dalang dari semuanya. Biar dirasakan siksaanku sebelum yang kalian terima di neraka. Dasar kau biadab. Mari, ikutlah dengan Tuhan. Biar dia rasakan apa akibatnya. Ikutlah dengan. Tunggu. Tunggu dulu. Diam. Diamlah. Tidakkah kalian dengar?
dapat surat perintah penangkapan atas pembunuhan yang dilakukan saudara Dos. Anakku menangis. Anakku menangis. Anakku menangis. Anakku menangis. Anakku menangis. Anakku menangis. Thank you.